Salam jumpa kembali saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai 8. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah
menghasilkan buah dalam ketekunan. Penggalan syair lagu Panbers, Cinta dan Permata, bersenandung demikian. Harta adalah hiasan hidup semata. Kejujuran, keikhlasan, itu yang utama. Jangan kau taburi cinta dengan permata, tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang. Saudaraku, kebahagiaan diperoleh bukan pertama-tama karena adanya harta dan permata. Kebahagiaan memiliki landasan yang kokoh dari kejujuran, keikhlasan, dan kasih sayang. Inilah kunci yang membawa rumah tangga selamat dari gempuran aneka tantangan, entah harta, tahta, atau pihak ketiga. Kebajikan, kejujuran, keikhlasan atau kejujuran dan kasih sayang ini juga ditemukan dalam diri seorang tokoh sentral di seputaran kelahiran Yesus, yakni Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Yusuf berasal dari keluarga Daud di kota Betlehem, sehingga Yesus disebut keturunan Raja Daud. Namun, Yusuf bertunangan dengan Maria dan tinggal di Nazaret, sehingga Yesus kemudian disebut berasal dari Nazaret. Yusuf dikenal dalam kitab suci sebagai seorang yang sangat sederhana, tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama baik tunangannya Maria. Yusuf juga dikenal sebagai seorang yang taat beragama, sehingga petunjuk dalam mimpi pun diyakini sebagai berasal dari Tuhan. Karena kebajikan, ketulusan hati, dan ketaatan inilah, maka Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan memenuhi rencana keselamatan yang telah dinubuatkan oleh para nabi dalam diri Yesus anak Daud, orang dari Nazaret. Ketulusan hati dan ketaatan Yusuf menjadi pintu kepada keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, ketulusan hati dan ketaatan Santo Yusuf ini adalah cerminan kehidupan Kristiani di zaman sekarang ini. Memang agak sulit untuk hidup tulus dan taat, karena terkadang kita hidup dengan aneka kepentingan dan motivasi diri yang terselubung. Agar bisa menikmati kebahagiaan dan keselamatan, kita dapat belajar dari Santo Yusuf yang tulus hati dan taat kepada kehendak Allah. Mari kita mohon kepada Tuhan agar diberi karunia kebajikan, ketulusan hati, dan ketaatan pada kehendak Allah. Semoga demikian. Amin.